Malam di Bangkok. Kehidupan malam kota ini bergerak seperti biasa. Musik, lampu, dan suara jalanan yang nggak pernah benar-benar berhenti. Tapi di balik salah satu pintu klub malam, sekelompok pria sedang menahan beberapa perempuan, menyuntikkan zat-zat ilegal ke tubuh mereka. Di luar, seorang pria duduk santai menikmati makanan jalanan sambil mengamati pintu masuk klub itu. Namanya Cie, dan dia bukan tamu biasa. Cie masuk ke toilet umum terdekat. Di sana dia merakit sesuatu dari bahan-bahan sederhana. Bahan mudah terbakar dibungkus aluminium foil, dimasukkan ke dalam balon, ditambah asam sebagai detonator improvisasi, lalu dihubungkan ke C4, timer diset 1 menit. Dia keluar, melempar perangkat itu tepat ke arah para pria yang baru keluar dari klub. Ledakan merobek malam itu, motor-motor hancur, semua target mati. Cie langsung atur TKP agar terlihat seperti pekerjaan salah satu dari mereka sendiri. Tapi, satu hal yang dia perhatikan sebelum pergi. Jauh di sana, seorang gadis berbaju biru berdiri diam, menatap langsung ke arahnya seperti dia sudah tahu dari tadi Cie ada di situ. Cie lirik sebentar, lalu pergi sebelum polisi tiba. Di sisi lain, kota Advisor Boone, tangan kanan bos besar, dapat laporan soal ledakan itu dan langsung curiga. Informan bilang mungkin geng rival, tapi Boone nggak yakin, bukan gaya mereka. Klien Cie menemuinya dan menyerahkan $60.000 tunai. 6 target, 10.000 per kepala. Dia tunjukkan foto putrinya yang dijadikan pecandu oleh geng itu, ceritakan dendamnya yang belum terpuaskan, dan minta Cie habisi seluruh geng beserta pemimpinnya. Cie terima pekerjaannya. Langkah pertama, senjata. Dan untuk itu, dia butuh Jimmy. Jimmy adalah pedagang senjata asal Inggris yang sedang asik pamer ke kliennya. Merakit senapan dalam keadaan ditutup mata, sampai anak buahnya datang berbisik bahwa ada seseorang di luar. Jimmy lihat keluar, lihat Cie, dan langsung lari, karena dia pikir Cie datang untuk membunuhnya. Kejar-kejaran panjang melewati jalanan Bangkok. Jimmy terus kabur, Cie terus mengejar sambil sesekali teriak, "Hey English, kenapa lari?" Yang terdengar sangat retorik mengingat dia nggak berhenti mengejar dengan penuh semangat. Cie akhirnya tangkap Jimmy, dan setelah beberapa pukulan Jimmy mau dengerin. Ternyata mereka kenal baik dan Jimmy punya hutang nyawa ke Cie. Jadi Cie jelasin situasinya. Ini pekerjaan balas dendam untuk seorang ayah, dan dia butuh senjata serius. Jimmy bawa dia ke gudang tersembunyi yang penuh koleksi senjata bersejarah. Waktu Cie coba pegang salah satunya, Jimmy langsung menepis tangannya sambil bilang, "Itu dipakai Lee Marvin di Prime Cut dan yang satunya lagi dipakai Clint Eastwood, bukan bagian sewa." Cie pilih yang lain, senapan Accuracy International dengan harga sewa $1.000 Amerika Serikat per hari. Scope 15 kali karena Jimmy nggak punya yang 30 kali. Ditambah night vision scope sebagai bonus, dan tas golf Jimmy sebagai tas bawa perlengkapan. Cie setup posisi di sebuah menara tua dekat gereja dan pemakaman. Sembunyikan semua perlengkapannya di bawah lantai, dan sengaja longgarkan satu papan lantai supaya berderit kalau ada yang menginjak. Alarm murah, tapi efektif. Malam itu sambil memantau klub, Cie menyaksikan upacara para biksu di kuil sebelah. Dan kemudian, tanpa suara apapun, seorang gadis muncul tepat di belakangnya. Cie langsung cabut senjata. Gadis itu tidak kaget sama sekali. Namanya Mei. Dia bilang dia tertarik oleh suara nyanyian para biksu dan menemukan Cie secara tidak sengaja. Tapi kemudian bilang bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Ini takdir. Cie periksa jejak kakinya dan bingung. Papan berderit yang dia pasang sebagai alarm tidak berbunyi sama sekali. Bagaimana gadis ini bisa sampai ke sini tanpa terdengar? Dia ikat Mei ke tiang untuk jaga-jaga. Esok harinya Mei mengeluh dan minta dibebaskan, tapi Cie menolak sambil bilang nanti terasa lebih baik kalau semuanya sudah selesai. Sementara itu, dia buat peredam suara improvisasi dan menyinkronkan suara palu dengan dentang lonceng kuil supaya tidak terdengar dari luar. Malamnya dia bebaskan ikatan Mei, kasih air, lalu bilang dengan santai bahwa dia harus membunuhnya. Karena Mei tahu lokasi persembunyiannya. Mei merespons dengan tenang bahwa dia dikirimkan karena memang waktunya di sini sudah selesai. Cie ikat tangannya lagi, tapi kali ini kasih Mei tugas untuk pantau klub dari jendela. Mei mengejutkan Cie dengan pemahamannya soal rencana itu. Dia bahkan koreksi Cie soal klub yang salah dan bilang bahwa geng itu akan datang ke sana sendiri karena Cie sudah berhasil membuat pembunuhan sebelumnya terlihat seperti berasal dari sana. Mei awalnya menolak membantu karena sadar akan ada pembunuhan, tapi Cie meyakinkannya bahwa orang-orang yang dia targetkan adalah penculik dan pengedar narkoba. Mei akhirnya setuju. Tidak lama kemudian sekelompok pria datang dengan motor dan mobil. Mei membangunkan Cie, dan tembak-tembakan langsung pecah di luar klub. Cie bergerak dari posisinya. Tembakan presisi satu persatu menargetkan para pengemudi supaya tidak ada yang bisa kabur. Sementara
Mei menangis di pojok dan Cie bisik suruh dia berhenti. Yang bikin orang bertanya-tanya, dia menembak dari senapan besar berperedam yang tetap saja berisik, dan dia khawatir soal tangisan Mei yang terdengar. Sebagian besar target berhasil dieliminasi, dan segelintir berhasil kabur. Keesokan harinya, Big Boss Kata sedang menjalani ritual menyakitkan favoritnya, mendorong jarum panas menembus pipinya. Ketika anak buahnya masuk dengan kabar bahwa serangan malam tadi gagal total, dan ada penembak jitu yang tidak dikenal terlibat. Boon pertanyakan asumsi itu. Ini bukan gaya geng rival. Cie mendesak Mei untuk ungkapkan lokasi lain di mana para gadis dibawa. Tapi Mei menolak sampai Cie arahkan senapan ke seorang biksu sebagai tekanan. Mei menyerah dan membawa Cie ke sebuah tempat pembuangan, di mana ada jenazah seorang gadis bernama Mai Ying yang dibunuh beberapa hari lalu. Cie kecewa dan bilang Mei salah paham, bahwa yang dia mau tahu adalah di mana lagi mereka mempekerjakan Mei. Mei akhirnya membawa dia ke sebuah villa besar yang dijaga ketat oleh pasukan bersenjata pribadi. Dan Cie hanya bisa bergumam bahwa dia nggak nyangka sebanyak itu. Klien Cie bayar lagi setelah 11 pembunuhan di sebuah klub malam. Dan disitulah Cie tiba-tiba menusuk tangan si pria dan berteriak nama sindikat yang selama ini dia hadapi tanpa disadari. Operasi perdagangan manusia dan narkoba yang terkenal kejam dan tidak segan membasmi siapapun yang menghalangi mereka. Kliennya minta dia berhenti dan bilang mereka bisa jalan pergi dari semua ini. Tapi Cie bilang dia berhenti kalau semuanya sudah selesai dan pergi. Dia keluar dari kamar hotel dan menemukan Mei sudah ada di koridor, padahal dia seharusnya menunggu di bawah. Sementara itu, Kata dan anak buahnya mengunjungi geng rival. Bukan untuk bertarung, tapi membawa seekor gajah putih sebagai simbol perdamaian. Cie mengamati dari jauh dan hampir menembak. Tapi Mei menahannya dan jelasin bahwa warna kulitnya natural bukan dicat, sambil cerita soal ibu Buddha yang bermimpi tentang gajah putih 3 malam sebelum Buddha lahir. Cie turunkan senapannya. Cie masuk ke klub Jimmy dan tumbangkan semua penjaganya. Jimmy protes. Senjata-senjata yang dia sewakan sudah terlacak ke pembunuhan-pembunuhan itu. Dan kalau Bun tahu dia yang menyediakan, dia bisa mati. Cie akui kliennya sudah mengkhianati kesepakatan awal. Tapi dia tetap lanjutkan misi dan butuh senjata yang lebih canggih. Jimmy menolak sampai Cie ingatkan soal hutang nyawa. Jimmy akhirnya membawa Cie ke gudang lain yang tersembunyi di dalam kapal, di mana dia keluarkan senjata terbesar yang dia punya, Barrett M82. Cie terkesan, lalu Jimmy minta satu hal terakhir, pukul dia supaya dia punya alasan untuk bilang dia baru dirampok. Cie pukul sampai hidung Jimmy patah dan darah mengotori bajunya, dan Jimmy menatap bajunya yang rusak, menghela napas, lalu bilang ini Paul Smith. Cie kembali ke menara dan Mei tidak ada. Tapi semua perlengkapannya masih utuh. Cie pergi mencari Mei dan dia muncul dari balik sudut begitu saja. Bilang dia pergi ikut doa para biksu. Mei melihat foto putri sang klien yang Cie simpan dan bilang dia nggak percaya kalau ini semua hanya soal uang. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Mei menyarankan mereka pulang lewat jalan panjang supaya arwah korban tidak bisa mengikutinya. Dan Cie yang kesal dengan referensi agama Mei yang terus-menerus tetap ikut. Di sebuah gedung yang Mei tunjukkan, Cie menyaksikan operasi perdagangan manusia yang sedang berlangsung. Gadis-gadis disiksa, dan satu dibunuh di depan matanya. Cie mulai tembaki para gangster satu persatu dari posisi tinggi, sampai tiba-tiba Mei muncul di dalam gedung itu dan bicara ke salah satu mobster. Dan di momen itu, penembak jitu musuh berhasil membidik Cie dan menembak bahunya, merusak senapannya sekaligus. Cie kabur. Serang 2 pengemudi di gang gelap, curi truk mini mereka, dan terobos tembakan keluar kota. Dari bagian belakang truk terdengar tangisan, dan waktu Cie buka pintu, di dalamnya ada Mei bersama belasan gadis lain yang beberapa di antaranya terluka. Mei bawa Cie ke kuil dan para biksu merawat luka bahunya. Cie minta penjelasan, dan Mei bilang dia pergi ke gedung itu untuk negosiasi, minta para gangster berhenti kalau Cie juga berhenti membunuh. Cie hanya bisa bilang bahwa Mei gila. Bun marahi anak buahnya setelah mereka konfirmasi Cie kena tembak tapi entah bagaimana masih bertahan. Gang menemukan senapan yang Cie tinggalkan dan konfrontasi Jimmy. Jimmy bilang dia baru dirampok dan mendeskripsikan pria berambut putih yang lebih tinggi dan agak gemuk. Bun tahu Jimmy berbohong tapi simpan informasi itu untuk dirinya sendiri dan perintahkan anak buahnya pantau Jimmy terus. Cie lihat 2 agen Bun mengikuti Jimmy dan langsung habisi keduanya. Lalu konfrontasi Jimmy di klubnya. Jimmy tidak senang. Bilang Cie baru saja mengkonfirmasi keterlibatannya. Jimmy antar Cie ke gudang dan saat itulah HP yang Cie ambil dari salah satu gangster berdering. Kata yang menelepon. Cie manfaatkan kesempatan itu untuk ancam Jimmy bahwa dia akan bocorkan keterlibatannya ke Kata, kecuali dia dapat senjata lebih banyak. Kata sendiri coba negosiasi lewat telepon.
bilang sebagian besar gadis dijual oleh orang tua mereka sendiri untuk lunasi utang dan dia hanya ambil untung kecil. Chie tidak tertarik. Tekan Jimmy lagi, sampai Jimmy akhirnya memilih buka identitasnya sendiri ke Kata dan buang kartu as Chie. Chie todongkan pistol ke Jimmy. Jimmy tidak mundur dan bilang Chie nggak bakal nembak dia. Chie bilang mungkin iya. Jimmy tetap kasih senjata tambahan, karena kalau semua orang mati, tidak ada yang akan mengejar Jimmy lagi juga. Di menara, Chie modifikasi shotgunnya dengan memasang corong segitiga besar di larasnya. Terlihat seperti senjata dari video game Contra. Saat diskusi soal agama, Mei bilang sesuatu yang mengganggu Chie. Orang yang mempekerjakan dia bukan orang biasa. Chie atur pertemuan dengan kliennya di hotel, tapi tidak masuk. Dia tunggu di luar, ikuti kliennya keluar, sampai masuk ke sebuah gedung tua yang ternyata rumah bordil. Chie pura-pura jadi pelanggan dan tanya ke salah satu gadis soal pria yang baru masuk. Gadis itu bilang itu bos mereka dengan kantor di lantai atas. Chie naik dan bertempur menggunakan kontra shotgun itu, membereskan semua yang ada di depannya sampai dia mencapai sang klien dan tanya, apa ini sebenarnya tentang apa? Klien menghindari jawaban langsung tapi tawarkan pembayaran ganda kalau Chie mau eliminasi Bun saja. Bukan Kata, karena bos tua itu sudah sekarat dan tinggal tunggu waktu. Chie setuju dan pergi. Sementara itu, Jimmy sedang dipaksa bicara oleh orang-orang geng Kata. Dan setelah beberapa komentar sarkastis yang tidak diminta, Jimmy akhirnya buka nama Chie. Bukan karena sakit, tapi karena dia tidak peduli lagi. Tapi dia tetap bilang tidak tahu siapa yang mempekerjakan Chie. Waktu ditanya kenapa dia bantu Chie, Jimmy bilang karena dia lebih takut pada Chie daripada pada mereka. Lalu ada perkembangan baru. Raja Don, putra Kata yang selama ini di luar negeri, pulang. Dia kecewa ayahnya tidak minta bantuannya dan malah mengandalkan Bun dan berjanji akan bereskan Chie sendiri. Jimmy terima telepon dari Chie dan langsung akui dia sudah buka nama Chie ke geng. Chie bilang dia sudah memutuskan keluar dari kasus ini. Tapi minta satu hal terakhir dari Jimmy, urus masa depan Mei. Cari adopsi, sekolah swasta. Semua uangnya ada di menara bersama senjata sewaan, dan Mei ada di kuil. Jimmy buang HP-nya, digeledah anak buah Kata. Lalu Raja Don datang dan usir mereka. Dan Jimmy kasih tahu Raja Don bahwa Chie mau pergi dari kota. Raja Don memutuskan untuk tetap bunuh Chie demi buktikan kemampuannya ke ayahnya. Di kuil, Chie temui Mei untuk terakhir kalinya dan berikan gaun putih. Mei bilang, belum pernah ada yang memberikannya ini. Chie sisakan uang yang cukup buat masa depannya. Dan mereka berpisah dengan air mata yang tidak diungkapkan dengan kata-kata. Chie pergi ke bandara. Di ruang tunggu, Jimmy menelepon dengan kabar bahwa uang di menara sudah diambil, Mei tidak ada di sana. Dan Jimmy sudah memberikan lokasi Chie ke geng. Semoga ini membuktikan loyalitasnya. Chie lihat mobster-mobster sudah ada di bandara. Langsung lumpuhkan salah satu pengemudi geng dan curi mobilnya. Lalu pacu ke kuil, di mana para biksu ditemukan tewas dan Mei tidak ada di mana-mana. Chie langsung menuju markas geng, menyusup ke dalam konvoi mereka dan infiltrasi ke dalam kompleks. Sekali di dalam, dia mulai menghancurkan segalanya. Tabrakan mobil ke bangunan, tembak siapapun yang bergerak, dan akhirnya berhasil tangkap. Kata sebagai sandera sementara para gangster mengepungnya dari segala arah. Lalu Raja Don datang, Jimmy ikut di belakangnya. Raja Don perintahkan eksekusi Chie, tapi Kata mengintervensi karena ingin tahu siapa yang mempekerjakan Chie terlebih dahulu. Tepat saat Chie mau menjawab, Raja Don menembak ke arahnya, dan Jimmy dalam satu gerakan yang tidak terduga menembak Raja Don. Jimmy langsung kena tembak balik oleh anak buah Kata, dan sambil jatuh dia bilang dia berubah pikiran. Kata menyadari anaknya sedang berusaha merebut kekuasaan darinya dan menerima tawaran Chie, beberapa juta dolar untuk membebaskan semua gadis yang ditahan. Para gadis dikumpulkan. Chie cari Mei di antara mereka. Tidak ada. Chie tanya soal gadis yang diculik dari kuil, dan Bun bilang tidak ada siapapun di sana, kecuali para biksu. Chie keluarkan foto dan tunjukkan ke Kata. Kata menatap foto itu, lalu menatap Chie. Kamu gila. Gadis di foto itu adalah gadis pertama yang pernah Kata bawa masuk ke bisnis ini. 30 tahun lalu. Dan Kata ada di foto itu juga, muda, di samping gadis yang sama. Gadis itu sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Mei adalah hantu. Chie berdiri terpaku. Seluruh perjalanan itu, semua percakapan, semua petunjuk, semua momen aneh yang tidak pernah bisa dia jelaskan. Semuanya tiba-tiba masuk akal. Kata perintahkan senjata diturunkan. Semua gadis dibebaskan. Chie dan Jimmy muat mereka semua ke dalam truk dan pergi. Di tempat yang aman, Jimmy berjanji akan memastikan para gadis mendapat bantuan yang mereka butuhkan. Chie dan Jimmy berpisah. Dan di suatu tempat di Bangkok, di antara kuil, doa biksu, dan cahaya lilin yang tidak pernah benar-benar padam, ada seorang gadis berbaju biru yang mungkin masih menonton.